48 triliun dibagi 204 juta pemilih. Coba kalkulasi. Berapa kira-kira per pemilih itu dapat? Dibagi 204 juta pemilih. Berapa itu? Sekitar 300 ribu sekian. 300 ribu dibagi 5. Karena 5 tahun itu. Berapa kira-kira? 60 ribu. 60 ribu Bung per tahun lo kasih ke rakyat. Berapa biayanya? Cuma 6 ribu sebulan. Makan siang gratis 10 ribu sehari. Mengejutkan ini. Bukan mahal. Yang ada apa? You pelit bagi rakyatmu. Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ketika Pak Prabowo dan para politisi mengeluh bahwa pilkada terlalu mahal, berbeda dengan pengamat politik Ray Rangkuti yang mengatakan bahwa biaya pilkada itu tidak mahal alias murah. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Pak Bahlil itu kan tiba-tiba mengatakan pilkada ke DPRD itu karena pilkada 2024 ini Golkar mendapatkan keterukan yang luar biasa. Jadi saking teruknya lalu ngambeknya itu jangan main-main langsung deh, sekarang ke DPRD aja, kira-kira begitulah. Nah, terpuruk kalau kata orang Melayu teruk ya, terpuruk gitu artinya. Nah, jadi karena terpuruk ngambeknya udah deh, jangan main kelereng, main ini aja kan kira-kira gitu tuh. Kalau kita buat langsung itu kelereng gitu kan. Nah, makanya saya bilang yang direvisi itu bukanlah undang-undang pilkadanya, tapi bagusnya yang dievaluasi itu adalah kepemimpinan Pak Bahlil sehingga kok bisa kalah dalam 6 bulan ya di dalam pilkada. Di mana 6 bulan sebelumnya mereka pemenang pileg nomor 2, tapi begitu masuk di pilkada mereka teruk sekali. Nah, kalau begitu yang salah yang mana? Ya evaluasi dulu kepemimpinannya gitu loh. Baru kita cari-cari nanti masalahnya di mana gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, argumen yang agak seriusnya, saya nggak menemukan realitas apa yang mereka sebutkan ini. Pertama, biaya mahal. Di mana mahalnya? Kalau kita merujuk, di mana mahalnya? Makanya kalau kita merujuk ke biaya peserta dulu, jangan masuk kita ke biaya yang berkaitan dengan penyelenggara ya. Tadi Mbak Lulu mengatakan 1,8 miliar. Mungkin Gerindra mengatakan berapa? Ini mengatakan berapa? Yang sudah bisa kita pastikan adalah berapa sih biaya orang di dalam pelaksanaan pilkada ini adalah apa yang mereka laporkan ke KPU kan? Itu yang kita bisa pastikan. Hampir tidak bisa kita temukan ya peserta pemilu melaporkan ke KPU itu bahwa mereka habis misalnya 200 miliar. Hampir kita nggak temukan. Kita turunkan 100 bagaimana? Hampir kita nggak ada juga. 50 miliar mudah-mudahan kita nggak temukan. Jadi PDIP nggak ada 50 miliar? Kepala daerahnya? Nggak usah tanya ke PDIP. Kita tanya apa yang mereka laporkan ke KPU. Karena itu dokumen resmi. Bisa dibuka betul? Tidak ada? Tidak ada. Ya itu yang baru nanya emang nggak ada. Semua yang menyebut gitu paling mahal mungkin 10M, 20M. Itu laporan resmi. Padahal realitanya? Saya nggak bicara itu. Saya mau mendasarkan pada laporan yang official. Itu namanya di KPU. Pak Prabowo Pilpres 2024 yang lalu, laporan keuangannya ke KPU itu berapa? 207 miliar habisnya. 207 miliar kalau kita bagi dengan 33 provinsi, berapa yang keluar kira-kira Bung Effendi? Kan kurang lebih cuma 10M kan per satu provinsi. Ya, untuk 5 tahun, ya kan? Bung Ganjar jauh lebih realistis menurut saya karena mereka mengeluarkan uang sekitar 500 miliar alias setengah triliun dalam laporan dana kampanye mereka. Itu kira-kira tuh. Jadi untuk menjadi presiden di Republik ini dari 204 juta pemilih hanya 200M dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Di mana mahalnya? Untuk 5 tahun. Jangan bilang ada biaya itu, berarti Anda nggak jujur. Kenapa nggak dilaporkan ke KPU? Kalau nggak tidak jujur, keluhan orang yang nggak jujur kita abaikan. Bentar, 200M kan juga besar banget itu. Bung, 20 kalau lihat 200M-nya besar. Dibagi 38 provinsi. Bagi 38 provinsi bagi 5 tahun. Lo bagi lagi 12 bulan. Gak ada biayanya itu menurut saya untuk makan siang gratis 10.000 sehari loh.
Bung Ruli, ada setuju dengan itu? Kan saya belum. Oh iya, oke. Nggak, saya mau tanya soal itu. Jangan lihat, kalau kau dengar 200 miliar ya besar. Tapi kalau kau lihat proses ke 200 miliar itu. Dibagi lagi. Iya kan gitu. Nah, jadi 200 miliar dikeluarkan oleh Pak Prabowo untuk mendapatkan 204 juta pemilih. Ya, itu kira-kira itu. Artinya apa gitu? Artinya sebetulnya apakah itu besar? Kalau 200 miliar kita bagi untuk provinsi, layak kalau gubernur-gubernur itu hanya mengeluarkan sekitar 10-20 M per provinsi. Kabupaten kota mungkin hanya 7 miliar. Kalau kita merujuk ke Pilpres itu, menurut saya gitu. Itu logikanya itu. Tapi ada biaya ini, mahar macam-macam. Ya saya nggak tahu. Saya hanya merujuk ke data KPU. Bahwa mereka mengeluarkan dari itu artinya mereka nggak jujur. Karena semestinya semua pengeluaran mereka terkait dengan penyelenggaraan pemilu, kampanye macam-macam, harus dilaporkan ke KPU. Jadi kalau mereka mengeluh biaya besar, sementara di KPU kecil, Anda nggak jujur. Oke, masuk akal. Bagaimana kita bisa menerima keluhan orang yang tidak jujur? Kan dia baikan itu. Nggak valid itu namanya. Nggak bisa kita menerima, nggak bisa Republik ini dibuat kebijakan berdasarkan cerita orang yang berbohong gitu loh Pak. You mau? Tunggu dulu, kan belum ke sana. Baru satu ini. Iya, satu. Udah kelihatan kan? Iya. Bagaimana Republik ini dibuat aturannya berdasarkan cerita orang yang berbohong. Oke, Anda mau? Itu kira-kira tuh. Iya. Yang kedua, kalau nggak mau begitu ya jujur Anda ke KPU. Keluarkan. Kalau Anda mengatakan 500 M Anda keluarkan, silakan catat di KPU. Biar kita lihat gitu loh. Nah yang kedua biaya soal pilkada, penyelenggaraan. Berapa yang dikeluarkan untuk pilkada 2024 ini Bung Effendi Ghazali? Laporan yang kita terima itu sekitar 38 triliun. Oke, KPU tuh. Kita buat aja 40 triliun Bung. Coba kawan-kawan mahasiswa keluarkan handphonenya, kita kalkulasi. 48 triliun dibagi 204 juta pemilih. Coba kalkulasi. Berapa kira-kira per pemilih itu dapat? 40, saya udah naikkan ya. Karena laporan itu 38. Kita naikkan aja menjadi 40 triliun. Coba kawan-kawan mahasiswa. Berapa jumlahnya? Dibagi 204 juta pemilih. Berapa itu? Sekitar 300 ribu sekian. Per pemilih Bung. 300 ribu rupiah. 300 ribu rupiah per pemilih. Oke? Berapa? 200 berapa? Hah? 196 ketemunya. Kalkulator saya salah berarti. 296. Oh 296. Baiklah, kalau kita pulkan aja ke angka 300 ribu kan? 300 ribu dibagi 5. Karena 5 tahun itu. Berapa kira-kira? 60 ribu. 60 ribu Bung per tahun lo kasih ke rakyat. Lo bilang itu mahal. Itu dalam konteks berapa tadi totalnya? Kan 34, saya udah naikkan 40 triliun. 40 triliun. Dibagi 204 juta pemilih. Iya. Dapatnya 300 ribu per pemilih kan. Dibagi 5 tahun. Karena pilkada itu 5 tahun jaraknya kan. Per anggaran. Iya. Jadi berapa per orang per tahun diberikan negara supaya mereka dapat menggunakan hak pilihnya ke TVS itu. Berapa tadi? 60 ribu. 60 ribu bagi 12. Per bulan berapa dikasih negara QIU? 5 ribu. Hah? 5 ribu. 5 ribu. You tahu menggunakan hak pilih ke TPS itu hak makan ruhani bangsa ini. Sebab demokrasi ini ruhani. Makan siang gratis itu ragawi. Dua-duanya harus dipenuhi oleh negara. Jadi jangan mikir hanya soal makan siang gratis, tapi melupakan makan ruhani gratis. Apa makan ruhani gratis itu? Hak warga negara untuk menentukan siapa pemimpin mereka di Republik ini. Berapa biayanya? Cuma 6.000 sebulan. Makan siang gratis 10.000 sehari. Mengejutkan ini. Sekutus ini. You mau bilang di mana mahalnya? Bukan mahal. Yang ada apa? You pelit bagi rakyatmu.
Rakyat hanya minta 6.000 per bulan supaya ia bisa datang ke TPS menggunakan pilih. Itu Pak Anda mengeluh. Ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. 270 triliun kalau kita bagi dengan 40 triliun, Bung, itu artinya 4 kali pilkada kita bisa buat. Alias 20 tahun. Ada yang mengeluh nggak? Nggak ada. Ada pidato nggak? Nggak ada. Ada ketua partai nggak yang maki-maki? Nggak ada. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Ini maksudnya Harvey Muiz ya? Saya tahu. Oke guys, jadi kali ini memang tajam betul analisis dari Bung Ray Rangkuti ini. Ini mungkin sebuah kritik positif yang membangun untuk direnungkan dan dipertimbangkan lagi, terutama oleh Bapak Presiden. Setuju dengan analisa Bung Ray yang selalu tajam analisanya, seperti biasa layak untuk didengarkan. Pakar politik yang luar biasa penjelasannya. Jadi memang kalau ada masalah di pemilihan langsung, sebenarnya kenapa enggak sistemnya dan penyelenggaraannya saja yang perbaiki dan dievaluasi. Jadi jangan malah mau mengorbankan hak rakyat buat milih langsung kepala daerah diserahkan lewat DPRD. Jadi Bung Ray tadi tegas pemilihan kepala daerah memang harus tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan dikembalikan ke DPRD sebagaimana era Orde Baru. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.